Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Rizka Indah Puspita dari Departemen Statistika, Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Di sini, aku mau berbagi tips kepada kalian bagaimana cara menjawab soal penalaran umum pada UTBK nanti. Langsung aja, di sini terdapat teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai 6. Nah, tips dari aku untuk menjawab soal seperti ini, lebih baik kalian melihat soalnya terlebih dahulu, supaya mengefektifkan waktu dan mendapatkan jawaban yang paling tepat. Di sini, soal nomor 1, simpulan yang benar berdasarkan paragraf 1 adalah kalian fokuskan pada paragraf 1 terlebih dahulu. Kita fokuskan, kita pahami apa yang dibicarakan pada paragraf 1. Didapatkan bahwa simpulan yang benar berdasarkan paragraf 1 adalah poin D. Jika dibandingkan dengan zaman keemasan Mio dulu, maka Mio masih menjadi raja skutik. Selanjutnya, soal nomor 2, simpulan yang benar dari paragraf 1 dan 2 adalah ketika kita benar memahami isi paragraf 1, selanjutnya kita pahami isi paragraf 2. Setelah kita paham apa isi paragraf 2, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yamaha NMAX berada di kelas skutik high-end, sedangkan Yamaha Mio di entry level. Selanjutnya, soal nomor 3. Manakah pernyataan dari paragraf 1 yang benar? Nah, untuk soal seperti ini, kita harus berhati-hati dan kita harus teliti terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada poin A sampai poin E. Apakah pernyataan-pernyataan tersebut memang benar berada di dalam paragraf yang ditujukan? Nah, kita lihat pada poin A, skutik 150cc mulai ramai sejak Yamaha memperkenalkan NMAX pada tahun 2014. Mari kita cocokkan apakah benar terdapat pada paragraf 1. Di sini, kelas skuter atau skutik 150cc di Indonesia barangkali mulai ramai sejak Yamaha meluncurkan NMAX pada tahun 2015. Otomatis poin A tereliminasi ya. Nah, selanjutnya poin B. Penjualan Yamaha NMAX belum melampaui Yamaha Mio. Mari kita cari apakah benar. Nih, jika dibandingkan dengan zaman keemasan Mio dulu, maka penjualan NMAX masih di bawahnya. Jika penjualan NMAX masih di bawah Mio, maka Mio masih menjadi raja skutik. Nah, kita keep dulu ya pernyataan ini. Selanjutnya, pada poin yang C, Yamaha Maxi Series menjadi yang paling tidak diminati tahun ini. Nah, kita cocokkan. Di sini, seketika pabrikan Garputala langsung kebanjiran order. Kebanjiran order berarti diminati ya. Dan poin C itu tereliminasi. Selanjutnya poin D. Pembeli baru bisa mendapatkan NMAX setelah menunggu 2 tahun dari waktu order. Kita cari apakah benar. Di sini bahkan sampai setahun berselang, peminat NMAX masih harus merasakan inden mengular sebelum resmi meminangnya. Tidak ada keterangan ya. Atau ini cuma sampai setahun, berarti nggak sampai 2 tahun. Jadi poin yang D tereliminasi. Selanjutnya poin yang E. Yamaha NMAX masih menjadi favorit konsumen Yamaha meskipun sudah berusia 4 tahun. Mari kita cari kembali. Di sini memasuki usia 4 tahun
NMAX masih jadi salah satu motor favorit konsumen Yamaha. Di sini memasuki usia 4 tahun. Kata memasuki berarti dia baru berusia 4 tahun, bukan sudah berusia 4 tahun. Sehingga poin yang E tereliminasi juga. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Penjualan Yamaha NMAX belum melampaui Yamaha Mio. Selanjutnya, soal nomor 4. Manakah pernyataan yang salah dari paragraf 2? Kita lakukan eliminasi option seperti nomor 3. Sehingga hasil yang didapatkan atau jawaban yang paling tepat adalah poin E. Yamaha memiliki 3 skutik di kelas 150 cc yang dapat menyaingi Yamaha. Apakah itu? Nah, di sini di kalimat terakhir paragraf 2 artinya Yamaha sebetulnya telah memiliki 4 skutik di kelas 150 cc untuk menantang Yamaha. Jadi, benar ya. Poin E adalah poin yang salah, pernyataan yang salah dari paragraf 2. Selanjutnya, soal nomor 5. Berapakah rata-rata total penjualan skutik dari tahun 2016 sampai 2018? Mari kita lihat di sini. Tahun 2016 terdapat total penjualan skutik sebesar 4,68 juta unit. Kemudian, tahun 2017 terdapat 4,85 juta unit. Selanjutnya, tahun 2018, 5,4 juta unit. Nah, sehingga rata-rata total penjualan skutik pada 3 tahun tersebut adalah 4,68 ditambah 4,85 ditambah 5,4 dibagi 3. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. 4.980.000 unit. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar berdasarkan tabel di soal? Nah, soal nomor 6 ini kita lakukan eliminasi option seperti nomor 4 dan 3. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang B. Harga Yamaha seri Aerox cenderung lebih murah dari Yamaha seri ADV. Nah, selanjutnya ada teks untuk menjawab soal nomor 7 sampai 12. Kita lakukan hal yang sama seperti teks sebelumnya. Kita langsung ke soal. Berdasarkan paragraf 1, maka simpulan yang benar adalah kita pahami dulu paragraf 1. Sehingga hasil yang didapatkan, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sebagian menteri ikut dalam rapat terbatas yang diadakan oleh Jokowi untuk membahas masalah investasi. Selanjutnya, soal nomor 8. Berdasarkan paragraf 3, maka simpulan yang benar adalah lagi-lagi soal eliminasi option. Kita lakukan seperti soal nomor 6, 4, dan 3. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Rasio nilai investasi di Indonesia akan meningkat apabila pemerintah mampu menyelesaikan soal masalah birokrasi yang berbelit-belit, kebijakan yang tidak konsisten, dan lain sebagainya. Selanjutnya, soal nomor 9. Berdasarkan paragraf 2, maka simpulan yang paling mungkin benar adalah kita lakukan eliminasi option kembali. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Stagnasi yang terjadi di era Jokowi diakibatkan rata-rata pertumbuhan nilai PMA-nya hanya naik 1% per tahun. Nah, selanjutnya soal nomor 10.
Berdasarkan tabel, pada tahun berapakah terjadi kenaikan jumlah proyek terbesar dibandingkan dengan tahun sebelumnya selama periode 2009 sampai 2018? Kita lihat pada tabel, kenaikan terbesar terjadi pada tahun ini 2014 ke 2015. Berarti 2015. Nah, jawabannya yang D ya, 2015. Nah, selanjutnya soal nomor 11. Berdasarkan tabel, nilai penanaman modal asing yang paling mungkin mengalami kecenderungan stagnasi terjadi pada tahun. Kita tahu bahwa stagnasi itu adalah kondisi di mana ada kemajuan yang sedikit atau peningkatan yang begitu kecil, sehingga kita cari peningkatan nilai yang kecil. Nah, terjadi pada tahun 2014 ke 2015. Sehingga jawabannya E. Kemudian, soal nomor 12, kenaikan persentase proyek penanaman modal asing pada tahun 2013 dibandingkan 2010 adalah, kita lihat kenaikan proyek pada 2013 dibandingkan dengan 2010 sebesar 9.612, 2010 3.076, sehingga perhitungannya 9.612 dikurangin 3.076 dibagi 3.076 dikali 100, sehingga hasil yang mendekati adalah poin D, 212. Oke, sekian dari aku. Semangat buat kalian yang mau berjuang pada UTBK. Janganlah menyerah, janganlah putus asa. Mari kita terus menjunjung tinggi pendidikan kita, mencari ilmu, dan tetap terus berpikiran positif akan hasil dari usaha yang telah kalian lakukan.